Pada pagi hari ini akan mengadakan Syabar sharing bareng yang ke-6 bareng dengan pembicara yang hebat yaitu Mbak Suriah. Sebelumnya kita di sini mengundang teman-teman yang lain yaitu ada dari HMPTK FT UNES. Apakah sudah hadir? Sepertinya belum ya. Selanjutnya kita juga ngundang dari UKM Riptek. Apakah sudah ada yang hadir? Sepertinya belum. Kemudian kita juga mengundang KWU. Sepertinya belum juga ya. Lanjut, kita juga mengundang Hima PJSDFIK. Apakah sudah ada yang hadir? Oh, sudah ya. Kita juga mengundang ada KBBI FBS. Apakah yang mewakili sudah ada yang hadir? Sepertinya belum ya. Kita juga mengundang BMKM UNES dan BMF MIPA. Apakah sudah ada yang hadir? Oke, karena kita udah nyebutin teman-teman yang hadir, sebelumnya selamat datang kepada teman-teman yang sudah hadir dan yang sudah kita undang. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan sharing bareng Mbak Suriah. Halo Mbak Suriah. Iya, halo teman-teman semua. Halo, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teman-teman di sini apa kabarnya? Apakah baik semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua tetap sehat selalu dan semangat selalu. Oke, kita bisa langsung mulai sharing bareng baik bersama Mbak Surya ya. Sebelumnya dari tim media, apakah PowerPoint-nya sudah bisa di-share screen?
teman-teman, mohon maaf sepertinya dari media masih ada kendala sebentar. Oh, udah muncul. Mohon ditunggu sebentar ya. Sembari menunggu dari tim media. Oh, udah muncul. Oke. Oh iya. Oke, sebelumnya teman-teman mungkin bisa di on cam jika yang masih ada yang off cam. Oke, karena PowerPoint-nya sudah bisa terlihat dengan jelas ya teman-teman, maka waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mbak Surya untuk sharing-sharing bersama kita. Oke, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Selamat pagi. Suara saya terdengar jelas atau Terdengar jelas, putus-putus? Mbak. Baik. Ya, jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan dan berkat karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam Syabar kali ini dengan tema meraih peluang besar lolos PPDB. Saya harap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dikarenakan sekarang ini COVID sedang marak-maraknya. Jadi saya harap teman-teman semua yang sedang menjalankan program PHP 2D selalu menjaga kesehatan teman-teman sekalian. Terima kasih sebelumnya juga untuk teman-teman yang sudah mengundang saya. Nah, di sini saya sebagai pemateri, tidak sebagai guru untuk mengajarkan, tapi hanya sebagai pemateri untuk kita saling berbagi ilmu. Jadi kita sharingnya seperti biasa saja. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Hima PLS UNES ya, yang sudah mengundang saya. Semoga nanti ilmu yang saya bagikan atau pengalaman tim PHP 2D dari Uni Muda Sorong tahun 2020 dapat menjadi acuan bagi teman-teman sekalian. Kita lanjut saja. Next. Ke slide berikutnya. Sesuai tema, jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai strategi pelaksanaan PHP 2D 2020. Nah, di sini saya menulisnya PHP 2D 2020 dikarenakan saya sendiri merupakan salah satu anggota dari tim PHP 2D 2020 BEM FSP Uni Muda Sorong. Saya menulis 2020 juga dikarenakan tahun ini Monef pada PHP 2D 2021 agak sedikit berbeda dengan Monef pada PHP 2D 2020. Jadi sekiranya jika ada hal yang baik dari apa yang nanti saya sampaikan bisa dijadikan acuan. Jika ada yang kurang nanti mohon dimaafkan karena kita di sini sama-sama belajar dan sama-sama berbagi informasi yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Nah, jadi strategi pelaksanaan PHP 2D 2020 yang tim saya pakai atau tim saya lakukan itu yang pertama program kerja dan manfaat. Jadi solusi itu ada dikarenakan ada masalah. Nah, masalah yang dimaksudkan ini adalah masalah tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di
desa atau target teman-teman sekalian, target tempat atau warga masyarakat yang teman-teman targetkan untuk diberdayakan. Jadi seperti itu. Nah, program kerja yang teman-teman ambil itu merupakan masalah dari desa atau tempat yang teman-teman targetkan untuk menjalankan program. Nah, misalnya kalau di tim saya waktu itu kami memiliki 5 program kerja. Ada 5 permasalahan tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa tempat kami jalankan program tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut ada lebih dari 5 permasalahan sebenarnya. Cuma yang kami ambil itu cuma 5 dikarenakan kita melihat manfaatnya. Manfaatnya ke depannya itu nanti berdampak pada beberapa orang ya, beberapa pihak. Yang pertama itu kita selain mengambil permasalahan dari desa target tersebut, kita harus melihat manfaat ke depannya. Jadi manfaat yang pertama itu untuk kita sendiri, manfaat yang kedua untuk masyarakat atau desa yang kita berdayakan. Terus manfaat yang ketiga buat universitas. Jadi buat instansi dari teman-teman sendiri. Dan manfaat yang keempat itu kepada apa namanya? Kepada manfaat yang keempat itu kepada mitra. Jadi kita ketika membuat proposal itu di situ kan diminta untuk mitra ya. Jadi yang akan saling manfaat masalah yang akan kita ambil itu diusahakan untuk bermanfaat bagi keempat pihak tadi, terutama mitra dan warga. Karena mitra akan saling bekerja sama dengan kita sampai ke depannya jika kita memberdayakan masyarakat sesuai dengan porsinya. Jadi yang dimaksud dengan sesuai porsinya itu kita harus menjalin pendekatan dengan warga masyarakat tersebut agar apa yang kita sampaikan menurut warga tersebut, oh iya ini perlu dikembangkan ke depannya seperti ini. Seperti itu. Dan mitra yang digunakan juga itu harus dari desa tersebut. Jadi seperti BUMDes dan lain-lain. Jadi mitra yang ada di dalam kampung tersebut. Boleh mengambil mitra dari luar, intinya mitra tersebut mau bekerja sama dengan pihak dari UNIF dan juga pihak dari desa tersebut. Mohon maaf, sepertinya dari Mbak Surya terganggu sinyalnya ya. Halo, suara saya masih terdengar? Maaf Mbak Surya, suaranya baru terdengar lagi, tadi terputus. Oh iya. Mitra. Ya. Maaf, juga sebelumnya di sini kita terkendala sama jaringan di sini kurang mendukung. Jadi saya lanjutkan. Yang kedua itu komunikasi ya. Nah, masyarakat, kebanyakan masyarakat di daerah Papua, misalnya di daerah tempat kami menjalankan program, itu masyarakatnya seperti tidak welcome ketika kita datang dengan ilmu atau kita datang dengan syarat ya. Program seperti ini jika kita terapkan di desa, kita akan mungkin kalau kepala desanya atau stakeholder dari desa tersebut bisa memahami, tapi tidak dengan warga masyarakat biasa yang awam. Nah, seperti itu. Jadi, komunikasi ini sangat penting. Nah, di dalam satu tim, itu harus memiliki teman-teman yang mempunyai tingkat komunikasi yang bagus. Nah, di sini tingkat komunikasi yang dimaksudkan
bukan harus menggunakan metode-metode tertentu, tapi harus memiliki komunikasi yang bermanfaat jika kita melakukan pendekatan dengan warga yang awam seperti itu. Beda dengan seperti saya berbicara dengan teman-teman sekalian yang sudah mengerti apa yang akan saya jelaskan ini dan sudah paham dengan apa yang sudah saya jelaskan nanti seperti itu. Nah, kalau masyarakat awam, ketika kita menjelaskan sesuatu yang baru, mereka berpikirnya kalau untuk daerah saya, mereka itu berpikirnya apa sih kalian itu sok tahu sekali. Kenapa datang untuk mengajari kita? Kita orang di desa sini sendiri bisa mengembangkan ini. Kenapa harus ada mahasiswa yang datang dan sok-sokan mau mengajari kita seperti itu? Itu kalau masyarakat di daerah saya seperti itu. Jadi di tim kami juga selain saya ada beberapa teman saya yang orang asli Papua. Jadi kita berkomunikasinya menggunakan pendekatan yang rata-ratanya itu bisa dipahami oleh orang asli sini, oleh orang asli daerah di daerah tempat teman-teman menjalankan program seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya untuk komunikasi buat teman-teman yang ada di daerah Jawa, di luar Papua lah, itu menurut saya warganya pasti welcome, apalagi warga di sana yang sudah memiliki mindset untuk berpikir ke depan. Nah, beda dengan kita yang ada di Papua. Itu bedanya di situ. Karena masyarakat di sini masih, kalau istilahnya di sini itu keras kepala seperti itu. Masih kepala batu lah istilahnya kalau di sini. Jadi mau melakukan komunikasi itu memang harus ditargetkan kepada siapa dan harus betul-betul direncanakan komunikasinya kita itu nanti seperti apa. Karena belum tentu apa yang kita sampaikan menurut kita baik, tapi menurut mereka tidak perlu tidak perlu digubris karena itu mereka cuma mahasiswa gitu, mereka juga sedang belajar. Jadi ketika kita mengajarkan sesuatu kepada mereka memikirnya, saya orang di desa ini, saya lebih tahu langkah-langkah untuk pembuatan, misalnya langkah-langkah untuk pembuatan pupuk seperti ini. Kenapa dari mahasiswa ada perbedaan seperti ini? Padahal sebenarnya yang kita tawarkan itu lebih lebih spesifik dan bisa dibilang itu alternatif yang mudah untuk didapatkan. Beda dengan pengetahuan masyarakat yang ada di desa yang mereka menerapkannya itu sesuai dengan mindset mereka yang masih berpikir tentang metode-metode lama, sedangkan metode yang kita gunakan adalah metode baru. Tapi kalau menurut saya, sekali lagi, teman-teman yang daerah luar Papua pastinya bisa untuk melakukan pendekatan komunikasi kepada masyarakat di tempat yang teman-teman targetkan untuk menjalankan program. Yang ketiga itu mitra real dan keberlanjutan program. Di proposal, waktu kita mengerjakan proposal untuk pengajuan PHP 2D, itu diminta untuk adanya mitra real ya. Mitranya itu mulai dari kampung sendiri, misalnya BUMDes atau lain-lainnya, dan boleh juga mitra dari luar, dikarenakan pada saat penilaian kalau di PHP 2D 2020, penilaian tahap pertama itu harus harus ditunjukkan juga di mana mitranya seperti itu. Jadi penilaian dari reviewer juga selain menanyakan ke kita, mereka juga menanyakan kepada kepala desa dan juga kepada mitranya. Jadi mereka cocokkan dengan proposalnya kita, apakah kita menulis di proposal mitranya seperti ini, mitranya ada 5 misalnya, apakah nanti pada saat penilaian mitra yang kita perlihatkan itu sama atau tidak, seperti itu. Bisa jadi kita hanya mengada-ngada soal mitranya agar proposal kita lolos, seperti itu. Dan soal keberlanjutan program, pada saat kita mengambil permasalahan dari desa tersebut, kita sudah harus memikirkan manfaat dan keberlanjutan program. Jadi PHP 2D program ini dikatakan sudah berhasil jika ada keberlanjutan atau
ada masyarakat yang mau melanjutkan program yang kita ini kita terapkan di desa tersebut. Misalnya kita menerapkan metode pembuatan pupuk seperti ini yang lebih gampang didapatkan dan lebih mudah. Nah, terus setelah programnya kita selesai, jika ada masyarakat yang melanjutkan tanpa sepengetahuan kita atau sepengetahuan kita, justru itu akan lebih baik dan itu akan sangat membantu kita pada saat penilaian nanti dan pada saat pembuatan laporan akhir nanti. Dan itu juga salah satu yang bisa membuat teman-teman sekalian yang PHP 2D lolos menuju tahap paripurna atau lolos ke tahap P3D selanjutnya. Ya, jadi seperti itu. Jika masyarakat setelah teman-teman selesai melakukan program dan sudah sayonara kepada masyarakat, sudah keluar dari ranah program ini, ranah PHP 2D, kemudian tidak ada ketertarikan dari masyarakat itu sendiri untuk melanjutkan programnya teman-teman, berarti itu tidak bisa dikatakan sukses atau itu tidak bisa dikatakan 100% programnya teman-teman selesai gitu. Karena jika ingin melanjutkan ke tahap P3D, jadi P3D dengan PHP 2D itu misalnya seperti di PHP 2D kita belajar basicnya dan di P3D kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di basicnya seperti itu sebagai masyarakat ya. Jadi yang berperan sangat penting dalam kegiatan PHP 2D itu adalah mahasiswa, karena mahasiswa harus bisa mendobrak semangatnya masyarakat, membangkitkan semangatnya masyarakat untuk ingin tahu apa yang kita lakukan. Jadi untuk membangkitkan rasa ingin tahu mereka itu, kita harus membuat cara-cara atau membuat metode. Misalnya jika mau melakukan program ini, kita melakukan sosialisasi. Itu kalau di timku seperti itu, melakukan sosialisasi. Nah, di sosialisasi itu kita berusaha menggunakan kembali lagi komunikasi yang membuat masyarakat tertarik, yang membuat masyarakat penasaran. Akhirnya dengan sendirinya mereka akan datang dan mencari informasi kepada kita gitu. Jadi mereka tidak lagi yang terlihat seperti orang sok tahu, tapi akhirnya demi keberlanjutan program dan demi merubah mindsetnya mereka yang ada di desa, mau tidak mau mereka akan datang mencari kita untuk diberdayakan atau untuk dikasih informasi lebih dalam atau lebih jauh mengenai program yang kita laksanakan di sana seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu presentasi progres. Nah, untuk dikatakan yang tadi saya bilang, salah satunya untuk dikatakan program PHP 2D teman-teman itu sudah berhasil, yaitu masyarakatnya harus sudah ada perubahan dari masyarakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini presentasi progres ini selain mendukung keberhasilan PHP 2D, dia juga mendukung untuk teman-teman lanjut ke P3D. Ini buat teman-teman yang mau lanjut ke P3D ya. Jadi presentasinya itu maksimal, programnya teman-teman mereka akan mau, apalagi sudah ada bahan dan alat, jadi tinggal dikerjakan seperti itu, tinggal dikerjakan dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Karena nanti di program P3D itu yang berperan penting itu bukan lagi mahasiswa, tapi yang berperan penting itu harus masyarakat. Harus itu garis besarnya memang seperti itu. Jadi bedanya PHP 2D dan P3D itu, kalau di PHP 2D yang berperan penting itu mahasiswa. Mahasiswa yang harus memberikan seluruh informasi dan harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Seperti itu. Kalau di P3D, masyarakat sudah tidak lagi membutuhkan bantuannya kita karena mereka sudah dapat basicnya di PHP 2D.
Jadi seperti itu. Nah, salah satunya itu di programnya kita itu, di programnya tim saya waktu PHP 2D 2020, itu ada 5 program. Namun yang kita usahakan untuk berlanjut ke P3D itu hanya ada 3 program, yaitu pupuk, biogas, dan juga em, perikanan. Itu di, dilanjutkan ke P3D dikarenakan memang ada keberlanjutan dari masyarakat atau ada perkembangan dari masyarakat yang awalnya di PHP 2D kita memberikan mereka fasilitas dengan satu kolam atau 2 kolam. Setelah program PHP 2D kita selesai, mereka sendiri mulai bergerak untuk kita harus membangun kolam lagi seperti ini, seperti ini, seperti ini agar eh, apa namanya menunjang pendapatannya masyarakat setempat. Jadi program kerja atau masalah yang kita ambil dari masyarakat dari desa tersebut juga, yang saya bilang manfaat itu, yang pertama yang paling mau atau yang masyarakat paling nantikan itu dari programnya kita adalah tingkat pendapatan dari setiap kakaknya itu meningkat seperti itu. Jadi memang betul-betul masalah yang kita ambil memang harus bermanfaat. Selain bermanfaat ilmu ya, selain bermanfaat ilmu harus bermanfaat juga eh, bermanfaat kepada pendapatannya masyarakat yang awalnya mereka pendapatannya mungkin per bulan sekian. Setelah kita mengadakan program ini dan mereka setuju untuk melanjutkannya, pendapatan per kapitanya itu naik. Nah, itu akan membuat mereka semakin memang tidak menyesal saya melanjutkan program seperti ini. Jadi pemikirannya mereka seperti itu. Dan itu juga bisa menjadi penilaian plus bagi tim teman-teman untuk di hadapan reviewer nanti untuk melanjutkan tim PHP 2-nya teman-teman menuju tahap paripurna atau menuju tahap ketiga dan lanjut seperti itu. Dan yang terakhir itu penyelesaian program dan produk real. Nah, jika sebelum tahap awal teman-teman sudah melakukan program teman-teman dengan persentase 80%, maka penyelesaian program akhir itu akan lebih mudah. Mungkin tinggal teman-teman melengkapi laporan akhir seperti itu. Mungkin sudah tidak lagi ke masyarakatnya, tapi sudah tenang di rumah dan sudah tinggal memikirkan laporan akhirnya seperti apa. Dan kalau untuk penyelesaian program akhir itu yang lebih berpikir keras itu dibagi ketua timnya, karena kalau di bagian laporan akhir dan semacamnya itu memang harus betul-betul ada kerjasama yang tim yang baik. Tapi yang saya bagikan ini sesuai dengan strateginya kita waktu PHP 2D 2020, jadi waktu tahun kemarin ya, itu seperti ini. Mungkin ada perubahan atau pastinya ada perubahan mungkin, tapi tidak besar perubahannya, hanya perubahan kecil. Jadi kurang lebihnya mungkin ada beberapa yang bisa teman-teman ambil, bisa teman-teman jadikan acuan di timnya teman-teman sendiri dan kepada masyarakat yang terhadap masyarakat yang ada di desa tempat teman-teman targetkan itu, desa tempat yang teman-teman targetkan. Nah, jadi strategi-strategi ini sekalipun dirancang sebagus dan seefektif apapun, jika tidak ada kerjasama dari tim juga, itu akan sangat susah, apalagi kondisinya seperti sekarang. Kondisinya seperti sekarang ya. Strategi yang tim saya buat tahun kemarin yang seperti ini, itu juga kita mengalami pandemi yang melonjak waktu itu. Jadi memang diperlukan ketua tim yang harus berpikir
saya bilang masyarakat itu susah untuk diajak kerjasama. Jadi jika ada sosialisasi atau penyuluhan, walaupun itu hanya 1-2 jam, kita tidak bisa menggunakan metode virtual ya. Memang kita harus betul-betul datang ke desanya. Karena jangankan melalui virtual, kita datang ke desanya saja belum tentu masyarakatnya mengerti seperti itu. Jadi kalau menurut saya penyuluhan dan sebagainya itu jika bisa dilakukan secara offline, maka lebih baik akan dilakukannya secara offline saja karena itu akan menambah wawasan dan pengetahuan baik dari teman-teman maupun masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Kita saja yang mahasiswa ya, jika melakukan sosialisasi atau apapun atau membagi ilmu kita kepada orang lain melalui virtual itu seperti kurang serak bagi masyarakatnya untuk menanggapi kita seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau bisa untuk penyuluhan dan lain-lain yang semacamnya itu lebih baik dijalankan secara offline. Tapi jika teman-temannya tidak tinggal satu daerah misalnya, berarti ya bisalah buat dilakukan secara virtual ya. Karena berbeda sekali masyarakat desa yang ada di Pulau Jawa dan sebagainya berbeda dengan yang ada di Papua, terkhususnya Papua ya seperti itu. Selain awamnya mereka itu memang betul-betul awam yang belum mengerti komunikasi sama sekali, belum mengerti tentang alat-alat elektronik seperti itu. Jadi memang kita yang di daerah Papua itu betul-betul bekerja keras ya seperti itu. Bekerja kerasnya dalam hal bukan soal kita membantu mereka kerja atau apa, tidak. Kerja kerasnya kita itu untuk di daerah Papua itu adalah membuat mereka paham seperti itu, membuat mereka paham dengan apa yang dengan maksudnya kita, dengan apa yang akan kita jalankan, dengan apa yang kita terapkan, dengan apa yang kita ajarkan seperti itu. Oke, next ke slide berikutnya. Nah, di slide yang ketiga ini tuh mengenai target potensial menuju tahap paripurna. Jadi targetnya kita atau targetnya teman-teman atau targetnya tim saya waktu 2020 dari PHP 2D menuju ke 3D itu yang pertama ini seperti syarat ya, harus ada perubahan fisik dan pola pikir masyarakat. Jadi seperti yang tadi saya bilang, jika kita sudah selesai melakukan program PHP 2D, para tim reviewer itu akan selalu memantau kita baik dari pertanyaan yang nanti mereka kasih pada tahap penilaian kedua atau pada laporan akhir kita nanti. Itu yang akan menjadi tolak ukur kita berhak atau kita boleh tidak lanjut ke P3D, ke tahap paripurna seperti itu. Jadi jika kita meninggalkan ilmu dan segala rupanya itu di desa, namun masyarakatnya tidak ada perubahan dari pola pikir maupun perubahan secara fisik, maka itu seperti terlihat percuma. Karena kita meninggalkan sesuatu dan padahal mungkin menurut kita, apa yang kita tinggalkan itu sangatlah simpel dan sangatlah mudah untuk diterapkan masyarakat. Tapi kembali lagi, masyarakat awam itu, sekalipun kita sudah memberikan penjelasan, namun ketika kita bersama mereka untuk melakukan program tersebut, mereka akan kembali lagi bertanya kepada kita. Ini kira-kira misalnya takaran ini seberapa untuk membuat pupuk atau unsur-unsurnya apa saja dalam pupuk yang itu menyuburkan tanaman misalnya seperti itu kita akan kalau di daerah Papua itu kadang-kadang saya sendiri orang Papua tapi berpikirnya loh ini masyarakat sudah kita kasih tahu, sudah kita ajarkan dengan bahasa-bahasa yang mudah mereka pahami, namun kenapa mereka masih menanyakan hal yang sama tidak hanya sekali tapi berulang-ulang. Kadang-kadang masyarakat juga mau memberikan tes kepada kita. Apakah pertanyaan yang mereka ajukan itu jika ditanyakan ulang-ulang,
jawabannya kita masih sama atau tidak. Seperti itu. Jika jawaban kita berubah-ubah setiap waktu, itu juga akan mempengaruhi perubahan pola pikirnya mereka. Nanti menurut mereka, itu kalau di bagian Papua ya, atau kalau di bagian daerah Jawa, seharusnya eh, bisa lah ya, lebih mudah seperti itu. Jadi mereka akhirnya dia memberikan jawaban kepada kita berbeda-beda sekalipun pertanyaannya kita sama, berarti dia tidak lebih buruk dari kita. Berarti pengetahuannya dia juga tidak lebih buruk dari pengetahuan kita orang awam yang ada di desa seperti itu. Jadi memang benar-benar menghadapi warga masyarakat, apalagi yang masih awam itu benar-benar harus di, di harus terstruktur ya seperti itu. Memang harus betul dibuatkan, kalau bisa dibuatkan bagan strukturnya sekalian kalau bisa. Itu kalau di daerah Papua itu memang seperti itu. Kalau mau melakukan sesuatu yang menyangkut dengan masyarakat awam, ya memang harus betul-betul menyiapkan mental ya. Karena di sini itu saya sedikit bercerita juga. Di sini itu waktu kita survei, waktu PHP 2D mau mengajukan proposal PHP 2D itu, masyarakatnya kita baru sampai di Gapura lah, untuk masuk ke desa tersebut itu sudah dilihatin sama masyarakatnya. Ini mahasiswa KKN atau apa lagi gitu. Ngapain kayak tidak welcome sekali dengan kita. Makanya kita ke sana itu memang betul-betul dengan harapan bahwa masyarakat itu mau menerima kita, welcome kepada kita, agar kita juga mudah berkomunikasi dengan mereka dan mudah menjalankan program-program yang kita tawarkan seperti itu. Itu yang pertama untuk P3D ya, menuju tahapan itu seperti itu. Yang kedua, spesifikasi keberlanjutan program. Jadi misalnya teman-teman memiliki di PHP 2D, di program PHP 2D, teman-teman memiliki lebih dari satu program kerja, maka di P3D nanti dilihat dari masyarakatnya. Misalnya di tim saya itu, jika kita punya 5 program ya di PHP 2D, nanti para tim reviewer itu menilainya dari masyarakat. Kelima itu masyarakat, yang masyarakat lanjutkan itu apa, di bagian mana, yang masyarakat kembangkan di desa itu yang mana, yang sudah benar-benar mereka pahami itu di bagian mana. Nah, itu yang bisa membuat teman-teman sekalian itu program kerjanya atau timnya teman-teman itu dibawa menuju program selanjutnya atau tahap paripurna ya, P3D seperti itu. Jadi lebih dispesifikasikan dari antara 5 program tersebut, mana program yang sangat sukses berlangsung di kampung tersebut pada saat program PHP 2D seperti itu. Jadi jika teman-teman punya lebih dari satu program, nanti itu menjadi tolak ukur juga masyarakat memilih untuk mengembangkan yang mana. Jika dari di antara 3 atau di antara 5 atau di antara 2, hanya ada satu atau beberapa yang perannya universitas itu hanya untuk memfasilitasi apa yang masyarakat butuhkan. Jadi ketika kita kasih fasilitas, masyarakat juga yang mengembangkan sudah punya basic dari PHP 2D, berarti mereka sendiri yang harus kayak harus bergotong royong untuk menjalankan satu program di kelompok tani misalnya, mereka melanjutkan pupuk, berarti kita hanya bisa memfasilitasi apa-apa yang mereka perlukan, bahan apa, alat apa yang mereka perlukan, kita fasilitasi, kita berikan, setelah itu mereka sendiri yang akan mengembangkannya. Jadi pada saat teman-teman nanti, semoga ada yang lolos ya ke P3D dari teman-teman dari INES, jika nanti sudah lolos ke P3D, teman-teman yang paling awal teman-teman lakukan itu adalah memberi
pengertian bahwa program kita ini mungkin masyarakat tahunya, oh PHP 2D mereka berlanjut lagi ke P3D, berarti kita mendapat bantuan lagi, kita mendapat bantuan tenaga, bantuan dana, dan bantuan ilmu lagi dari teman-teman mahasiswa, dari anak-anak mahasiswa seperti itu. Namun teman-teman harus memberikan pengertian kepada mereka bahwa pada tahap selanjutnya atau tahap paripurna, kita sebagai mahasiswa kita tidak berperan spesifik waktu di PHP 2D. Jadi kita memang fasilitasi, kita bantu tenaga, kita bantu pemikiran, tapi untuk di P3D kita tidak lagi membantu tenaga dan membantu pemikiran, ya. Kita hanya bisa memfasilitasi. Kenapa saya bilang tidak membantu pemikiran? Karena siapa tahu ada teman-teman yang mikirnya gini, di P3D jika ada mahasiswa, jika ada masyarakat nanti yang menanyakan ini kepada kita, kenapa kita tidak boleh menjelaskan? Jadi seperti ini, kita bisa menjelaskan itu, kita bisa memberi informasi yang sudah mereka lupakan waktu di PHP 2D, kita bisa memberikan, tapi kita memberikannya secara garis besar. Sisanya itu mereka harus bisa lebih aktif dari pemikiran dan juga tenaga, harus lebih aktif. Jadi kita hanya sebagai fasilitator, kita hanya bisa memfasilitasi apa yang mereka butuhkan, kita kasih. Setelah itu untuk tenaga, untuk pemikiran ke depannya mereka mau bagaimana, itu kembali lagi ke mereka sendiri. Seperti itu. Jadi di P3D itu kita menekankan, kita lebih memperjelas bahwa keberlanjutan dari PHP 2D menuju P3D, dan P3D ini bukan berarti kita lagi yang harus terjun langsung ke lapangan, tidak. Kita awal-awal mungkin kita ke sana hanya untuk memberi penjelasan, memberi pengertian, dan di pertengahan jalan program P3D nanti kita hanya akan melakukan sosialisasi, ya, untuk beberapa program di P3D, di program kita yang P3D. Mungkin hanya itu saja. Sisanya itu setelah sosialisasi dan jika ada warga yang berminat, maka kita tidak lagi harus meluangkan waktu kita untuk membantu mereka kerja, tidak lagi. Kita hanya akan fokus kepada luaran-luaran yang dibutuhkan di P3D seperti itu. Seperti kalau diminta buku panduan atau diminta buku pemberdayaan atau artikel ilmiah seperti itu. Jadi kita tidak lagi fokus ke terjun atau turun lapangan, tapi kita fokusnya lebih ke luaran. Jadi kita hanya memfasilitasi, kita ke sana hanya untuk konfirmasi bahwa kita lolos, kita mau melanjutkan ini, dan jika ada warga yang mau, kita fasilitasi, tapi tidak untuk kita terjun langsung dan membantu mereka kerja. Kecuali teman-teman, jika ada yang waktunya kosong atau bosan mau ngapain setelah sosialisasi dan lain-lain, mungkin mau ke masyarakatnya mau membantu juga silahkan. Itu kembali dari teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya itu manfaat keberlanjutan program. Nah, dari permasalahan yang kita ambil di waktu program PHP 2D, manfaatnya jika sangat besar bagi masyarakat kita, universitas dan mitra, maka di program P3D kita harus meningkatkan manfaat itu. Jadi manfaat yang kita ambil, manfaat yang kita berikan kepada masyarakat itu harus lebih besar dari program PHP 2D seperti itu. Mungkin di program PHP 2D kita memberikan manfaat seperti pendapatannya naik menjadi yang awalnya sekian, naik 50% seperti itu. Nanti di program P3D kita harus
Oke, teman-teman, suara saya masih terdengar? Suaranya baru terdengar lagi, Mbak. Iya. Sekali lagi maaf karena jaringan ya. Di sini memang signalnya ya namanya juga Papua ya. Jauh dari masih jauh dari kata sempurna kalau untuk jaringannya ya. Jadi saya ulang ya di bagian manfaat keberlanjutan programnya. Jadi yaitu manfaatnya itu harus betul-betul lebih besar dari program sebelumnya. Nah, kenapa harus manfaat yang besar? Karena di program sebelumnya kan kita sudah menanamkan basicnya kepada masyarakat. Berarti jika kita melanjutkan ke tahap paripurna, berarti masyarakatnya harus lebih aktif dan lebih berwawasan luas ya seperti itu. Masyarakatnya harus lebih memiliki keberanian untuk membuat sesuatu yang baru atau menerapkan dari apa yang kita terapkan. Siapa tahu mereka bisa dari metode yang kita ajarkan, misalnya metode kita sudah metode yang simpel, metode yang mudah, namun masyarakatnya menambah atau karena pola pikir yang sudah berubah lebih luas, mereka malah membuat metodenya mereka sendiri dengan yang lebih spesifik, lebih mudah. Maka itu termasuk salah satu manfaat yang sangat besar yang bisa dijadikan acuan di laporan akhir program P3D teman-teman nanti jika teman-teman lolos seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi intens. Jadi yang tadi saya bilang, jika kebetulan teman-teman pahami seperti itu. Jadi kadang-kadang apa yang kita komunikasi yang kita gunakan selama ini mungkin menurut kita itu sudah yang paling standar, itu sudah yang paling paling bisa dimengerti oleh masyarakat awam. Namun ya namanya juga masyarakat awam, apa yang menurut kita itu sudah paling bisa untuk mereka mengerti, itu sudah paling standar untuk mereka mengerti. Terkadang mereka akan menanyakan hal itu kembali lagi kepada kita seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada mitra. Jadi perbanyak mitra di P3D ini, jika di program sebelumnya di PHP2D, mitranya teman-teman ada 5. Nah, program kerja teman-teman cuma 2, tapi mitranya ada 5. Nah, berarti di P3D teman-teman harus lebih memperbanyak mitra. Kenapa? Karena kan tahap paripurna ini yang diharapkan dari tim reviewer itu adalah perkembangan dari masyarakat dan juga perkembangan kerjasama antara mahasiswa, universitas, masyarakat, dan juga mitra seperti itu. Jadi jika mitra kita hanya berputar di situ, sebenarnya bisa juga berputar. Mitra kita hanya berputar dari PHP2D dan P3D hanya itu saja bisa. Cuma ini kan kita menuju tahap paripurna, jadi seharusnya sebisanya kita itu seharusnya dibuat dijalankan komunikasi atau dijalankan komunikasi ke mitra itu harus lebih seperti itu, harus lebih intens lah, harus lebih meyakinkan seperti itu. Jadi kalau di tim saya PP3D yang sekarang itu kita menjalin komunikasi dan menjalin hubungan kemitraan itu dengan beberapa mitra yang kita tambah ya. Jadi yang awalnya program di bagian perikanan, mitranya cuma 1. Nah, di bagian P3D, di tahap P3D, kita menambah mitranya. Jadi tidak hanya di lingkungan desa itu, tapi sudah keluar ke bagian kota seperti itu. Dan memang desa yang kita
kita berdayakan ini memang betul-betul masih di daerah yang sangat terpencil dan sangat jauh dari jangkauan kota seperti itu. Jadi kita sangat berharap sekali lolos tahap paripurna dan ternyata dan alhamdulillahnya lolos. Itu sudah membuat kita berarti kampung ini bisa menjadi bisa menjadi trend center pakan alternatif misalnya seperti itu, atau bisa menjadi trend centernya biogas, atau bisa menjadi trend centernya pupuk. Nah, itu semua bisa terjadi jika mitranya kita itu di tahap paripurna ini tidak hanya berada di lingkungan masyarakat atau berada di lingkungan desa terpencil tersebut, namun kita mencari mitra, mencari hubungan kemitraan dengan mitra dari luar daerah. Boleh juga dari luar daerah, tapi jika itu serasa mungkin agak sedikit rumit, maka menjalin kemitraan itu dengan mitra yang berada di kota. Jadi manfaatnya bagi kamu